何？おいやまえOh, Sunasan, balik lagi sama saya Segero Kuroren. Sekarang kita bakal langsung bahas aja Digimon Adventure 2020 yang episode ke-43 ya teman-teman. Karena kita udah telat banget nih, udah dari kemarin juga harusnya dibahas. Dan kemarin udah ada yang bahas juga sih, jadi saya pikir karena view-nya dia lebih banyak, jadi mungkin saya nggak perlu bikin bahas-bahas lagi ya teman-teman. Tapi ya rasanya ganjel aja gitu kalau kita nggak ngeliat Easter egg-nya. Jadi ya udahlah kita bahas aja. Tetap bahas. Terus ya udahlah ya. Kita bakal bedah sampai habis ini episode ya teman-teman. Setiap minggunya teman-teman. Oke, let's go. Jadi awal dari cerita episode ini ya menunjukkan tentang dua Digimon Ultimate yang bersaing untuk mendapatkan tahta Digimon King of Digimon ya teman-teman. Ini maksudnya apa ya? Dalam hal kekuatan atau dalam hal menghibur dan lain sebagainya, ini dari perspektif masing-masing sih. Kalau yang satu entertainment, yang satu latihan gitu, latihan otot gitu kan. Oh my god, oh ini dua-duanya sangat bertentangan dan sangat bersaing. Jadi ya itulah teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, bintang utama di episode ini adalah si Etemon sendiri yang dulu pernah jadi musuhnya kita di Digimon Adventure yang lama. Dan satu lagi adalah Volcamon. Ini adalah Digimon yang dulu muncul di Digimon Frontier juga, teman-teman. Terus ya, selagi mereka bersaing dan memperebutkan rebutan penonton, ini Taichi dan kawan-kawan tuh masih jalan ke tujuan akhir mereka itu Varga kan teman-teman. Tapi karena jalan-jalannya udah beda sama yang diingatan Tailmon, jadi Tailmon jadi nggak tahu ini mereka harus kemana. Jadi mereka kan tersesat tuh. Terus kita ngomongin dulu tentang Digimon yang lain. Di sini si Tentomon menemukan banyak sekali harta karun dari gunung sampah yang kemarin, dan ini banyak sekali tingkat-tingkat lucunya Digimon di sini ya teman-teman. Oh my god. Dan si Mimi mengambil sebuah marakas, teman-teman. Marakas itu sebuah alat musik dari Spanyol atau dari Brazil atau di mana gitu. Lupa, saya nggak tahu juga sih. Ya pokoknya itulah yang dikocok-kocok gitu kan. Terus si Palmonnya juga suka gitu, katanya lucu gitu. Dan juga ini mungkin gambarin si Mimi yang pakai topi sombrero ya teman-teman. Bukan topi sombrero, ini topi cowboy. Nanti topi sombrero tuh nanti pas di akhir episode ini. Dan si Koshiro nemuin suatu dari Garbage Mon, yang pemberian Garbage Mon kemarin itu semacam dim card teman-teman. Ini promosinya dim card Digimon tuh aduh parah banget dah. Salut sama marketingnya ya teman-teman. Ini buat mempromosikan dim card tuh udah dari kemarin juga teman-teman. Dan itu langsung aja dicolok ke laptopnya Koshiro kan. Nah terus pas ini mereka lagi ngekstrak datanya, tiba-tiba aja di device tiap anak tuh nyala dan kayaknya menandakan sesuatu gitu. Tapi sebelum datanya selesai diekstrak, mereka kena gelombang serangan dari gelombang musiknya Etemon dan Volcamon teman-teman. Dan itu mengakibatkan si Komon-Tomon ini mogok dan berhenti. Sementara itu Digimon yang lain tuh mengalami keanehan gitu teman-teman. Kalian bisa lihat di sini keanehannya kayak gimana aja. Si Agumon ngeluarin api, Gabumon lenyap nggak tahu kemana, Tentomon jadi berandalan, Piomon terbang nggak bisa berhenti. Terus siapa lagi ya, si Tailmon bertingkah kayak kucing, Patamon jadi balon. Terus si Gomamon ngeluarin marching fusesnya sembarangan juga kan teman-teman. Udah ya itu aja. Si Palmon nih yang paling aneh tuh, itu jari sama bunga di kepalanya itu tumbuh terus, nggak berhenti kan. Oh my god, ini luar biasa sekali. Jadi kemudian pada akhirnya kita tahu kalau gelombang musiknya mereka tuh mempengaruhi para Digimon ini. Dan dulu di Adventure sendiri, gelombang suara milik Etemon tuh benar-benar mempengaruhi Digimon lain teman-teman. Seperti menghilangkan semangat juang mereka sehingga mereka harus bakal dipaksa buat berubah ke wujud awal ya kan, jadi kecil lagi. Terus ya ini mungkin mempengaruhi struktur datanya juga teman-teman, jadi aneh. Tapi entah kenapa manusia nggak pengaruh ya, padahal mereka kan kalau udah masuk ke digital world itu bakalan jadi struktur data juga.
masih jadi misteri. Mungkin efeknya cuma ke Digimon doang, tapi untuk beberapa hal Digimon nggak bisa kena efek-efek tertentu. Ya seperti itulah. Dan si Etemon ini ternyata tahu tentang anak-anak terpilih ini, dan dia menantang si Volcamon buat adu ini siapa di antara mereka yang bisa mengalahkan anak-anak ini. Dan mereka mulai bertarung dan Agumon sama Vyomon berevolusi, tapi mereka masih tetap aneh pergerakannya dan gak terkendali. Terus Guamamon jadi Kakumon juga sama aja teman-teman. Hingga pada akhirnya si Greymon berubah jadi Metal Greymon, dan awalnya nggak apa-apa, mungkin karena berada di level yang sama teman-teman. Tapi setelah beberapa lama dan dia nembakin Giga Destroyer-nya tapi berhasil dihalau. Kemudian pas dia mau nembakin lagi, dia malah balik ke wujud awal. Mungkin ini efek dari gelombangnya tadi ya teman-teman. Jadi ya nggak ada yang bisa diharapin lah teman-teman. Apakah mereka bakal berhenti di sini? Enggak. Ini berdua masih gelut aja teman-teman. Masih persaingannya keras banget ini. Pokoknya salah satu dari kita tuh harus jadi Digimon King. Hingga akhirnya si Mimi datang sama Palmon ngebujuk mereka dan ya menjilat lah istilahnya, supaya mereka tuh dapat percaya diri mereka lagi. Dan ya mereka mulai cerita gimana ceritanya mereka bisa jadi Digimon King, pengen jadi King of Digimon ya teman-teman. Ini berawal dari mereka berdua selalu dikucilkan, diremehkan dan sebagainya, karena di dunia digital itu adalah dunia yang dimana yang lemah bakalan jadi mangsa yang kuat. Seperti yang udah dijelasin di episode-episode sebelumnya ya teman-teman, ini hukum alamnya kerasa banget. Dan mereka nggak diam aja, mereka berlatih dan terus-menerus berlatih dengan cara masing-masing. Dan pada akhirnya mereka bisa jadi seperti sekarang. Banyak yang kagum sama mereka dan akhirnya mereka bersaing di tempat ini. Tapi bukannya rencana Mimi berhasil buat ngadu mereka, tapi malah jadi makin tak terkendali gitu. Bahkan penontonnya juga sampai ikutan mental gitu. Oh my god, ini luar biasa sekali. Tapi si Palmon langsung maju dan bunyian marakasnya sambil nyanyi kan. Tapi kedua Digimon ini langsung sadar dan ya mereka nembakin gelombangnya lagi. Sementara itu si Mimi langsung nyuruh si Palmon berubah dan dia ngelempar Patamon dari ini ya. Sebelumnya ini si Palmon nangkep Patamon teman-teman di kepalanya, jadi kayak bunga Venus Trap gitu kan. Tapi pas berubah si Patamonnya lepas dan ya efek dari gelombang ini juga mempengaruhi Digicore-nya si Palmon sehingga dia berubah jadi Poncomon. Padahal Poncomon itu seharusnya perubahan armornya Patamon dengan Digimetal of Sincerity. Mungkin ini ada pengaruhnya dari dia nangkep Patamon tadi ya teman-teman. Gimana ya jelasinnya? Dari kemarin kan ini si Patamon doang nih yang dapat armor ya. Jadi Pegasmon lah, terus kemarin juga si Cumon jadi Surgemon. Itu entah gimana. Kayaknya perubahan armor di sini dianggap sebagai irregular evolution ya teman-teman. Jadi evolusi yang nggak sewajarnya gitu. Tapi ini di sini luar biasa sekali teman-teman, dimana si Poncomon ini benar-benar dia nggak ngandelin kekuatan buat melawan dua makhluk ini, dua ultimate ini, padahal beda kekuatannya pasti jauh. Dan ya dia cuma ngindar-ngindar doang sampai kedua Digimon ini saling menjatuhkan, saling tabrak, dan akhirnya dia tonjok sendiri dua-duanya sampai jatuh dengan sekali pukul masing-masing. Kemudian ya kedua Digimon ini akhirnya respect sama Poncomon dan mengakui dia sebagai King of Digimon, dan mereka memutuskan untuk mengikuti si Poncomon ini, tapi mereka pastinya nggak ada waktu dong. Dan akhirnya mereka semua sama anak-anak terpilih akhirnya semuanya kembali normal dan melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu akhirnya datanya selesai terekstrak dan memperlihatkan sebuah peta. Ini petanya nggak cuma dipindai dari sekeliling, tapi juga gambaran peta dari masa lalu juga ada teman-teman. Dan si Tailmon kalau menghubungkan ini dengan ingatannya, mereka bisa langsung ke Vaga teman-teman. Nah ini perjalanan mereka pada akhirnya akan segera selesai dari arc filler ya teman-teman. Terus ya si Palmon masih diikutin sama dua Digimon ini, ya mungkin akhirnya mereka bakal nyerah sendiri. Dan mulai besok akhirnya memasuki arc yang serius teman-teman, atau mungkin masih episode terakhir dari arc filler. Ya kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, sekian dulu buat video kali ini.
seperti biasa kalau kalian suka jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau ada komentar atau apapun itu ya teman-teman, jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Terus bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama Digimon ya teman-teman. Kalian bagiin terus channel ini supaya makin banyak yang kenal dan kita bisa nyelamatin dunia digital bersama-sama. See you again. Peace out and have a nice day. Just